Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang paling utama adalah mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa hadir bersama dalam kegiatan kajian dan juga sekaligus mendoakan dari almarhum yang mendahului kita semua, yang tentunya mudah-mudahan rangkaian daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita ucapkan, mudah-mudahan menjadi satu catatan amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Bahkan disebutkan dalam satu hadis sahih oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Jadi kalau ada orang yang berkumpul di satu majlis, ya, mereka membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, illa nazalat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala akan turunkan as-sakinah, kebahagiaan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Ta'ala liputi dengan rahmat, wa zakarallahu fi man inda, dan akan disebut oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tidak terasa alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Kalau kita mendengar bulan Dzulhijjah, yang pertama kali terbayang itu adalah ibadah haji. Betul ya? Kalau kita dengar bulan Dzulhijjah, yang pertama kali adalah terbayang itulah ibadah haji. Karena nama bulannya juga Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mendengar kata Dzulhijjah, yang terbayang itu adalah sejarah orang yang mulia di dalam Al-Quran, yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau kita berselawat di dalam tahiyat terakhir kita berselawatnya tidak hanya kepada baginda Rasulullah SAW, tapi juga berselawat kepada Nabi Ibrahim. Sehingga disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Bahkan di dalam bab fikih, ya, ulama mazhab, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan kalau salawat di tahiyat akhir itu adalah rukun di dalam salat. Ya, tapi kalau di tahiyat awal kita boleh baca, boleh tidak untuk berselawatnya. Tetapi kalau di tahiyat yang terakhir bagian daripada rukun di dalam salat, berarti mesti dibaca, ya. Nah, ini menjadi penting di bulan Dzulhijjah mengenal sosok yang terbaik, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau kita ke Mekah, di sekitar Masjidil Haram atau di area Ka'bah Baitullah, ada satu tempat namanya Maqam Ibrahim. Iya, betul ya? Jadi di sekitar Ka'bah Baitullah ada satu area namanya Maqam Ibrahim. Maqam itu sebenarnya artinya tempat berdiri.
Disitulah jejak telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau selesai membangun Baitullah. Beliau berdiri di satu pijakan itu, kemudian dua telapak kaki beliau diabadikan oleh Allah Ta'ala. Tempat ini kemudian dikenal dalam sejarah dengan sebutan Maqam Ibrahim. Di sana Allah Ta'ala firmankan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini doa beliau yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ya Allah, terimalah amal kebaikan-kebaikan kami, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha mengetahui. Sehingga kalau di bulan Syawal, kalau kita ucapkan satu kalimat dan doakan yang lainnya, kita sebutkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya qarib. Itu dari doa Nabi Ibrahim sebenarnya, ya. Jadi itu tadi bulan Dzulhijjah ya, tentang ibadah haji, kemudian tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang lebih istimewanya lagi, bulan Dzulhijjah disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW. Ini di hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah. Bukan sekedar dicintai, tapi paling dicintai oleh Allah. Kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim tafdil, ya. Kalau kita menyebutnya misalnya, yaitu adalah anak yang kecil, itu bahasa Arabnya shagir. Tapi kalau anak yang paling kecil itu disebut dengan asghar, ya. Orang yang mulia bahasa Arabnya karim, tapi yang paling mulia akram. Ya, jadi untuk menunjukkan sesuatu yang lebih itu disebut isim tafdil. Maka Rasul mengatakan tidak ada hari-hari di mana amal soleh paling dicintai oleh Allah. Bisa jadi ada amal soleh dicintai oleh Allah, tetapi lah ini amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ahabbu ilallah. Bukan sekedar dicintai, tetapi adalah sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Kapan itu? Kata beliau SAW, Al-Ashrul Awal min Dzulhijjah, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan Alhamdulillah pemerintah sudah menetapkan ya 1 Dzulhijjah jatuh kemarin pada hari apa? Senin, ya. Dan insya Allah kita akan Idul Adha pada tanggal 27 Mei atau hari Rabu insya Allah. Dan tahun ini sepertinya bersamaan dengan tanggal 9-nya bersamaan dengan yang wukuf di Arafah. Ya, karena memang bisa saja terjadi tergantung perhitungan awal Dzulhijjahnya ya. Bisa bersamaan tanggal 9-nya dengan wukuf di Arafah yang ada di Saudi, tetapi juga bisa saja tidak terjadi kebersamaan. Ya, karena ini terhubung nanti dengan matla namanya. Matla itu kayak kita menentukan satu Ramadan atau satu Syawal, ya, bisa bersamaan dengan Saudi atau juga mungkin bisa terjadi perbedaan. Tapi tahun ini insya Allah bersamaan, ya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala selain daripada amal 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga dengan jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Kata beliau apa? Walal jihadu fi sabilillah, tidak bisa terkalahkan walaupun dengan berjihad di jalan Allah. Ini luar biasanya amal pertama di 10 bulan Dzulhijjah, ya. Nah, hadis ini sebenarnya diperkuat dengan tafsir Al-Quran. Ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Fajr. Pada ayat yang kedua Allah Ta'ala firmankan, wal fajri walayalin ashrin. Demi waktu fajar, pada ayat yang kedua mengatakan apa? Walayalin ashrin, dan demi malam-malam yang 10. Kalau kita baca di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, malam yang 10 itu ada 3 tafsirannya, Pak. Pertama adalah Al-Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Berarti dimulai dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan. Walayalin ashrin, demi malam-malam yang 10. Berarti yang pertama tafsirannya adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Dimulai dari tanggal berapa tadi? 21 sampai tanggal 30-nya. Kedua, Imam Ibnu Katsir mengatakan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tafsiran yang ketiga malam-malam 10 itu adalah 10 pertama di bulan Muharram.
dan masing-masing ada hal yang penting di situ Bapak Ibu. Kalau di 10 terakhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar, maka terbaik 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau di Zulhijjah ada hari yang paling terbaik, namanya hari Arafah. Kalau kita sekarang ke Arafah, tempat ini biasa-biasa saja Pak. Tidak punya keistimewaan, tidak punya keutamaan, tapi nanti pada tanggal 9 Zulhijjah, ini tempat yang paling istimewa di atas muka bumi. Namanya adalah Wukuf Arafah. Ya, maka jamaah haji ya akan melakukan satu rangkaian ibadah yang paling tertinggi dalam haji, namanya pelaksanaan apa? Ibadah wukuf. Sampai Rasul mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Artinya kalau dia tidak wukuf Arafah, hajinya tidak sah. Sehingga di sana mohon maaf kalau ada orang sudah niat haji sampai di Mekah terjadi sakit walaupun berat kondisinya, itu mesti dibawa pakai ambulan hanya untuk bisa wukuf di Arafah. Nah, sehingga kalau di Arafah itu ada 3 jalur Pak, ya. Jalur yang pertama khusus untuk kendaraan bis atau mobil pribadi. Ya, jalur yang kedua khusus untuk yang jalan kaki, dan khusus yang ketiga kalau ada ambulan itu khusus jalannya. Orang-orang yang mungkin sampai di Mekah mengalami sakit, tidak bisa dia menunaikan pelaksanaannya dengan maksimal, maka dibawa dengan kendaraan ambulan sampai bisa wukuf di mana? Arafah. Pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Maka Rasul mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau kita datang sekarang, tempat itu biasa-biasa saja. Tidak punya keistimewaan, tidak punya kelebihan, tetapi nanti tanggal 9 Dzulhijjah ini tempat yang paling diistimewakan oleh Allah Ta'ala yang disebut dengan Arafah. Tanggal 9-nya jamaah haji melaksanakan yaitu ibadah wukuf, ya. Baik itu di bulan Dzulhijjah. Kalau di bulan Muharram ada peristiwa yang besar namanya Asyura. Ketika Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, sebagai tanda syukur beliau kepada Allah Ta'ala, beliau berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Puasanya disebut dengan Asyura. Jadi sehingga tadi walayalin asyri itu ada 3 tafsirannya. 10 terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Oleh karenanya, para jemaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, apa saja amal yang istimewa di bulan Dzulhijjah ini, ya. Yang pertama adalah kata para ulama, kita perbanyak ucapan yang mulia, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terlebih nanti pada tanggal 9 Dzulhijjahnya. Ini kalimat yang akan diulang-ulangi, baik yang sedang berhaji ataupun tidak berhaji. Ini kalimat yang terbaik pada tanggal 9 Dzulhijjah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sebenarnya menanamkan akidah, memurnikan akidah, semata-mata kita tujukan ibadah kita karena Allah, ya. Yang berhaji membaca namanya talbiyah, ya. Jadi orang kalau berangkat haji, berangkat umroh, begitu baca niat langsung membaca kalimat namanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kalimat yang kita rindukan semua. Ya, siapa saja yang mengucapkan kalimat ini di tanah suci, kata Rasulullah SAW, ialah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat namanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Baik yang sedang berhaji ataupun yang sedang berumrah. Ini kalimat yang paling dirindukan oleh Allah. Innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, segala nikmat, laka wal mulku, segala kekuasaan hanya milikmu ya Allah, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Mirip tadi dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini amalan yang terbaik
di awal-awal bulan Zulhijjah. Yang kedua, kata para ulama, amal yang paling terbaik itu adalah menjalankan puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Di sini ada 3 mazhab para ulama fikih. Imam Hambali atau mazhab fikih Hambali mengatakan disunahkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Karena termasuk Dzulhijjah adalah bulan haram. Ya, maka disunahkan memperbanyak puasa. Boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah dalam mazhab Imam Hambali. Kalau mazhab Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah menganjurkan berpuasa 2 hari, yaitu tanggal 8 Zulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Tanggal 8 namanya adalah hari Tarwiyah. Ya, tanggal 9-nya namanya hari Arafah. Jadi dalam mazhab Maliki disunahkan berpuasanya 2 hari. Ya, tanggal berapa tadi? Tanggal 8 dan tanggal 9. Jamaah haji baru memulai rangkaian ibadah hajinya, ya. Jadi biasanya kalau haji itu para jamaah ini mungkin sedikit memberikan sedikit gambaran tentang haji. Biasanya 90% jamaah haji itu melaksanakan haji namanya tamattu'. Ya, tamattu itu berarti umroh dulu, kemudian setelah selesai ibadah umroh tahallul, tunggu tanggal 8 Zulhijjahnya baru menunaikan hajinya. Model haji seperti ini namanya tamattu'. Jadi umroh dulu kemudian haji. Tapi kalau bersamaan umroh dan haji, nah ini biasanya yang berangkatnya udah mendekati tanggal 8. Itu biasanya menggabungkan antara umroh dan haji. Cuma bedanya tidak boleh melepaskan pakaian ihramnya. Selalu dalam keadaan berihram. Kalau yang pertama tadi udah selesai ibadah umrohnya, udah bisa ganti dengan pakaian bebas. Ya, tinggal nunggu nanti tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Baru menunaikan hajinya. Ya. Nah, ibadah yang pertama namanya ibadah tamattu, haji tamattu. Kalau ibadah yang kedua hajinya namanya qiran. Biasanya berangkatnya mungkin tanggal 6, tanggal 7, udah mendekati tanggal 8. Biasanya mereka menggabungkan antara umroh dan haji sekaligus. Namanya haji qiran. Ya, ada haji tamattu, ada haji apa? Haji qiran. Dan haji tamattu ini adalah ketika mereka berhaji, inilah haji yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai hajjan yang afdalul hajj, haji yang terbaik, yaitu umroh dulu, kemudian melaksanakan apa? Yaitu ibadah hajinya. Tanggal 8 jamaah haji mulai baru niat. Harinya disebut dengan hari Tarwiyah. Maka kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8-nya dan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dalam mazhab apa tadi? Maliki dan Hanafi. Namun dalam madhab Imam Syafi'i disunahkan berpuasa sehari saja, yaitu tanggal 9 Dzulhijjahnya, yang disebut dengan puasa apa? Arafah. Ya. Seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasul, apa keutamaan kalau kami puasa Arafah? Maka beliau mengatakan, menghapus kesalahan setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Berarti 2 tahun Allah Ta'ala memberikan ampunan dengan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ini 3 mazhab para ulama fikih. Imam Hambali mengatakan disunahkan puasa dari hari pertama ya sampai tanggal 9. Ada madhab kedua mengatakan disunahkan 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9. Ada madhab yang ketiga, madhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i mengatakan sunnahnya berpuasa sehari, tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya udah nggak boleh puasa. Ya, bahkan jadi puasa jadi apa, Pak? Haram. Tanggal 11, 12, 13 juga nggak boleh puasa. Hari apa namanya? Hari Tasyrik, nggak boleh puasa. Justru anjurannya apa? Justru kata Rasulullah SAW tanggal 10, 11, 12 itu adalah harinya untuk makan, kata beliau SAW. Ya, yaumu aklin wa syarabin, ya. Berarti ibadah itu ada aturannya rupanya. Ya. Jadi ibadah tidak hanya mempertimbangkan baik saja nggak cukup, tapi ada nggak aturannya dari Rasulullah SAW? Sesuai nggak dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena memang kan kita nggak boleh berpuasa pada hari Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha dan hari Tasyrik. Ya, bahkan anjurannya bukan puasa, tapi anjurannya apa, Pak? Makan. Ya, yaumu aklin wa syarabin. Ya, bahkan orang yang berkurban saja disunahkan untuk makan dari daging kurban yang dia sembelih.
Ya, ini satu keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, amalan yang ketiga yang terbaik di bulan Zulhijjah itu adalah melakukan syariat kurban. Ya, di dalam Al-Quran ada surat yang paling pendek, surahnya Al-Kautsar. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Firman Allah Ta'ala ini menurut para ulama fikih adalah menjadi syariat daripada kurban. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian semua, firman Allah. Fasholli, dan salatlah, li rabbika wanhar, dan lakukanlah penyembelihan kurban. Jadi kurban itu dalam bahasa Arab boleh disebut dengan udhiyah, boleh disebut dengan nahar. Artinya lah kurban. Tapi beda lagi nanti kalau kurban bagi bayi yang baru lahir, beda lagi namanya. Namanya akikah. Ya, jadi masing-masing ibadah itu punya istilah. Walaupun sama-sama intinya kurban, tetapi beda momen, beda momentum, beda namanya. Ya. Kalau hari kurban yang tanggal 10, 11, 12, 13 namanya udhiyah atau nahar. Tapi kalau bayi yang baru lahir disebut dengan akikah. Kalau orang yang berhaji dia lakukan ibadah tamattu, namanya membayar dam atau hadyu, walaupun sama-sama menyembelih apa? Hewan kurban. Dan penyembelihan kurban itu tidak lain ditujukan semata-mata karena Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salah satu tafsiran nusuki sebenarnya kalau kita baca di tafsir para ulama itu bukan diartikan ibadah sebenarnya. Ya, kan yang terjemahan yang umum kita pahami biasanya inna solati wa nusuki, sesungguhnya solatku dan ibadahku, betul ya? Itu kalau di dalam tafsir nusuki itu artinya adalah ibadah kurban sebenarnya. Jadi artinya solatku dan ibadah kurbanku semata-mata juga karena Allah. Karena kan nggak boleh menyembelih sesuatu kecuali atas nama Allah. Makanya pantas kenapa kalau orang memulai sesembelihan itu harus dimulai dengan kalimat apa? Bismillah Allahu Akbar. Itu menandakan nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ya. Oleh karena nanti para ulama mazhab itu kurban itu ada 3 hukumnya. Ya. Berkurban itu ada 3 hukumnya. Hukum yang pertama berkurban itu menurut madhab Imam Maliki, madhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, hukumnya sunnah. Sunnahnya adalah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam madhab Syafi'i itu mengatakan minimal seumur hidup sekali kita berkurban. Atau kalau tidak, kurban itu boleh 1 orang kata Imam Syafi'i, tapi diniatkan buat keluarga. Jadi 1 hewan kurban, 1 ekor kambing, itu 1 yang berkurban, tapi diniatkan buat keluarga, buat istri, buat anak-anak, buat orang tua, kesampaian pahalanya. Karena kenapa? Dalam madhab Syafi'iyah diperkenalkan oleh beliau sunnah kifayah namanya. Jadi boleh berkurban 1 orang, tetapi diniatkan bagi yang lainnya. Ini hukum yang pertama kurban. Hukumnya adalah sunnah. Ya. Yang kedua, kurban dalam pandangan mazhab Hanafi hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya. Jadi kalau orang yang mampu ada kelebihan finansial, ya, maka wajib dia berkurban pada itu kalau dia diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala. Dalam mazhab siapa? Mazhab Hanafi. Ya sama halnya kayak sholat. Dalam mazhab Hanafi itu sholat witir itu hukumnya wajib, Pak. Ya, kalau kita umumnya sholat witir hukumnya apa? Sunnah ya. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi witir itu hukumnya wajib, nggak boleh ditinggalkan, Pak. Sama statusnya dengan sholat 5 waktu dalam mazhab Hanafi, Pak. Kenapa kata Imam Hanafi? Rasulullah SAW sepanjang hidup beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir. Bahkan beliau bepergian saja, beliau lakukan sholat witir. Maka dalam mazhab Hanafi, itu adalah witir hukumnya adalah wajib. Tapi kalau mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan hukumnya sunnah. Sama kayak berkurban. Dalam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Tapi dalam mazhab Hanafi mengatakan hukum berkurban itu wajib bila diberikan kemampuan oleh Allah. Baik, kemudian yang ketiga, hukum kurban yang ketiga adalah ada yang hukumnya sunnah tapi berubah menjadi wajib. Ada kurban yang tadi hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Kapan ini terjadi kira-kira? Kira-kira kapan terjadi, Pak? Kurban yang tadi hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Kira-kira kapan, Pak? Bila
dinazarkan. Bila diapain? Bila dinazarkan. Jadi kalau orang bernazar, itu jadi hukum kurbannya jadi wajib, Pak. Misalnya mohon maaf, Pak, kita punya satu hajat. Lalu kita mengatakan apabila hajat saya terpenuhi, maka saya akan berkurban. Maka kalimat nazar inilah yang menjadikan hukum kurban itu bukan menjadi sunnah, tapi menjadi hukumnya adalah wajib. Wajib ditunaikan. Ustaz, kalau orangnya meninggal dunia bagaimana? Itu nanti digantikan oleh ahli warisnya yang menunaikan daripada nazar tersebut. Sehingga memang nazar itu berat sebenarnya. Dan kami sarankan, Ustaz sarankan kalau bisa mah kita jangan bernazar. Karena kenapa kata para ulama? Pertama, nazar ini adalah status ibadah itu yang tadinya hukumnya wajib, kemudian menjadi yang tadi hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Siapa yang menjadikan dia wajib? Diri kita sendiri. Ya tadi status hukumnya adalah sunnah, berubah kemudian menjadi apa? Wajib. Dikarenakan kita nazarkan. Kedua, salah satu alasan para ulama untuk kita hindari sebisa mungkin. Karena kenapa? Kalau orang itu meninggal dunia tidak berarti ibadah itu terputus. Tapi dia akan menjadi hutang yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ahli warisnya yang akan melanjutkannya. Kemudian yang ketiga kata para ulama, ibadah nazar itu atau orang bernazar itu ibadah yang menggunakan transaksional. Apa artinya? Kalau tersampaikan hajat saya, ibadah. Kalau tidak sampai, tidak ibadah. Nah, sehingga ibadahnya dihubungkan dengan apa, Pak? Dengan tersampainya hajat. Ini yang kemudian kata para ulama sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau sudah terucap nazar itu, maka harus dijalankan dan itu memang mendapatkan pahala karena dia sudah memenuhi apa? Janjinya. Tetapi untuk memulai nazar kata para ulama, lebih baik kita tinggalkan. Karena kenapa? Allah Ta'ala tidak membebani kita melebihi daripada apa? Kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi tidak Allah Ta'ala membebani kita melebihi daripada kemampuan yang kita miliki. Nah, ada bedanya para jemaah rahmatillah Allah Ta'ala. Kalau kurban itu sunnah, ya, atau kurban yang sifatnya sunnah bukan yang nazar tadi, itu adalah si yang berkurban disunahkan memakan daging kurbannya. Kalau itu kurban pada umumnya sifat sunnah tadi, ya. Tetapi kalau kurban nazar itu si yang menyembelih atau si yang berkurban tidak boleh makan daripada daging kurbannya, Pak. Itu bedanya ya, beda mendasarnya ya. Kalau kapan orang itu boleh memakan dari daging kurbannya? Bila kurban itu bukan nazar. Tapi kalau dia kurban nazar, itu maka seluruhnya diberikan kepada yang lain. Dan tidak boleh dia berkurban yang memakan daripada daging kurbannya. Untuk apa tujuannya? Membedakan ada ibadah yang sifatnya sunnah dan ada ibadah yang sifatnya nazar. Ya, kalau nazar itu berarti haknya udah milik Allah Ta'ala semuanya, Pak. Sehingga diberikan untuk yang lainnya dan tidak boleh yang berkorban untuk apa? Untuk makan daripada daging kurban. Tapi kalau kurban pada umumnya yang sifatnya tadi kurban sunnah tadi, maka silakan kita justru anjurannya dianjurkan makan dari apa? Daging kurban yang kita sembelih tadi. Kemudian ada riwayat yang lain di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan amal jariyah, ya, disebutkan dalam hadis Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Kalau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya illa min salas, ya, kecuali ada berapa? Ada 3. Ini hadis menurut para ulama menafsirkan sebenarnya ayat di surat Yasin. Tadi kita baca surat Yasin ya, Pak ya. Insyaallah rata-rata kita hafal nih suratnya, Pak. Minimal kalau nggak hafal, ya kalau orang baca biasanya nyambung gitu, Pak ya. Ada ayat di ayat yang ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya artinya adalah kami akan menulis kebaikan-kebaikan mereka dan juga adalah jejak kebaikan mereka dulu di dunia. Apa jejak kebaikan ini? Kata Rasul ada 3 di antaranya. Pertama adalah shadaqatin jariyatin. Sedekah apa? Jariyah. Jadi sedekah jariyah yang kita tunaikan semasa hidup kita, ada pembangunan masjid, pembangunan musholla, ada pembangunan majelis ilmu misalnya. Kemudian kita bersedekah di tempat itu, maka menjadi pahala yang terus mengalir walaupun sudah tidak ada di dunia. Shadaqatin jariyatin. Yang kedua, ilman yuntafa'u bihi, ya, ilmu yang bermanfaat.
bermanfaat. Dan di sini kata para ahli hadis, tidak ada pemisahan keilmuan dalam Islam. Jadi tidak ada distorsi ilmu sebenarnya, Pak. Seringkali, mohon maaf, ada sebagian orang memahami hadis ini hanya pada ilmu syariah saja. Kalau ini dipahami hadis hanya ilmu syariah, berarti yang dapat banyak pahala nanti cuma yang orang-orang yang paham ilmu syariah saja. Padahal ilmu adalah sifatnya semua dari Allah Ta'ala selama memberikan kebermanfaatan. Jadi kita semua sebenarnya apapun latar belakang keilmuan kita, apapun latar belakang daripada pendidikan kita, selama kita niatkan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan kemasyarakatan, maka insya Allah menjadi ilman yuntafa'u bihi. Kita mungkin di sini latar belakangnya berbeda-beda secara pendidikan, secara keilmuan. Tetapi masing-masing insya Allah mendapatkan pahala dengan ilmu yang didapatkan selama ilmunya bermanfaat. Jadi usah luruskan sedikit kalau ada orang yang memahami hadis ini hanya pada ilmu syariah saja. Karena ketika turun ayat Al-Quran kepada Rasul tentang perintah Iqra, itu tidak ada hubungannya pemisahan keilmuan satu ilmu dan ilmu yang lain. Ya, bahkan kalau kita baca dalam sejarahnya para ulama, dulu ulama-ulama Islam itu rata-rata mereka keilmuannya bukan hanya syariah saja, Pak. Contoh misalnya ada Ibnu Rushd Al-Andalusi. Ini beliau di Andalusia. Beliau ternyata bukan seorang ahli fikih saja, bukan seorang ahli hadis saja, bukan ahli tafsir saja, tapi beliau seorang dokter. Namanya Ibnu Rushd Al-Andalusi. Jadi artinya dulu para ulama kita itu tidak membedakan satu ilmu dengan apa? Ilmu yang lainnya. Kan kita setiap pagi itu ada doanya tuh, Pak. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Tidak disebutkan apa ilmu syar'i atau yang bukan syar'i ya. Asalkan ilmu tapi memberikan apa? Kebermanfaatan. Warizqan thayyiban, rezeki yang barokah, wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal yang engkau terima. Jadi artinya semua kita berpeluang untuk mendapatkan amal jariyah, pahala jariyah daripada ilmu yang kita miliki. Ilman yuntafa'u bihi. Nanti yang kebagian pahalanya aja yang ustadz doang nanti. Padahal tidak. Semua kita berpeluang yang sama mendapatkan apa? Ya, kebaikan dari apa? Ilmu yang Allah Ta'ala berikan. Yang terakhir adalah awwaladin solehin yad'u lahu. Doa dari anak-anak soleh, keluarga yang kita cintai, inilah yang kemudian doa-doa mereka akan bermanfaat untuk kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Bahkan diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada orang tua di alam kuburnya, di alam barzahnya diangkat derajatnya oleh Allah. Lalu orang tua ini bertanya, min aina hadza ya Rabb? Dari mana aku bisa dapatkan kebaikan ini? Padahal aku dulu di dunia amalku nggak banyak. Apa jawab Allah Ta'ala? Hadza bistighfari waladika fid dunya. Karena ada anakmu yang selalu mendoakan dan mohonkan ampunan untuk wahai si fulan. Jadi yang dinantikan oleh orang tua kita yang berada di alam barzah sana, tidak ada lain adalah doa-doa yang selalu kita mohonkan untuk kedua orang tua kita. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita selalu semangat beramal soleh, ya, kita bekerja beramal soleh, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, ya, kemaslahatan, bukan hanya buat diri kita, tapi juga insyaAllah untuk orang tua yang kita cintai, sehingga tidak hanya doa yang sampai, tapi juga amal-amal kebaikan ini juga sampai kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tausiah pada siang hari ini. Semoga apa yang kita kaji ya tentang keutamaan daripada Zulhijjah dan juga syariat kurban dan amal jariyah, semoga kita bisa mendapatkan inspirasi, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan ke MC, tafadhal. Syukur, Ustaz. Ada pertanyaan dari jemaah, Ustaz. Amalan apa yang paling dianjurkan di 10 hari Zulhijjah untuk yang bekerja dan waktunya terbatas? Baik, Masya Allah. Baik, wallahu alam bisawab. Teman-teman yang bekerja, sebenarnya kan dalam Islam bekerja itu udah bagian ibadah kita sebenarnya. Oleh karenanya konsep ibadah dalam Islam itu bukan hanya pada ibadah mahdhah, bukan hanya pada sholat, bukan hanya pada puasa, bukan hanya pada baca Quran yang terbatas pada ritual ibadah, tidak. Tapi para ulama mengatakan semua aktivitas kita yang Allah Ta'ala ridhai, yang Allah Ta'ala berkahi itu menjadi ibadah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, man kharaja fi talabir rizki fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia keluar beraktivitas untuk bekerja, terhitung dia fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang nanti.
Statusnya mirip dengan orang yang sedang belajar thalabul ilmi. Siapa saja yang keluar dalam rangka thalabul ilmi, terhitung dia dalam keadaan apa? Syahid. Nah, ini poin yang pertama, berarti kita bekerja ini sudah bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Lalu kita mungkin yang sebagai pekerja ini, Ustaz, apa amalan yang mudah, ringan, tapi kita bisa lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Ada amalan-amalan kata Rasul sederhana sebenarnya, tetapi besar kebaikannya di sisi Allah Ta'ala. Di antaranya kata beliau, ada 2 ucapan ringan di lisan, berat dalam timbangan Allah. Apa ucapannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 ucapan ringan di lisan, berat dalam timbangan Allah, paling disukai oleh Allah Ta'ala. Ini mungkin kita bisa perbanyak, ya. Sembari kita dalam kondisi bekerja, kita bisa. Zikir itu kan sebenarnya amalan yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat, Pak. Ya, berbeda dengan sholat. Kalau sholat ada waktunya, ada tata cara. Kalau zikir itu, Pak, adalah amal yang boleh dikatakan kapanpun dan dimanapun kita bisa lakukan. Bahkan ada cerita seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya ini sudah sholat, saya ini sudah puasa, saya sudah baca Quran, saya ini sudah lakukan amal ibadah yang lainnya. Apalagi ibadah yang lain ya Rasulullah?" Rasul cuma bilang, udah, kalau begitu adalah zikrullah. Apa zikrullah? Udah, zikir aja. Kalau kita sudah tunaikan sholat, sudah, puasa Ramadan sudah, mungkin juga zakat kita juga sudah, kemudian juga haji ke Baitullah sudah, maka amalan yang paling mudah itu adalah zikrullah, kata beliau SAW. Nah, kemudian yang ketiga mungkin yang bisa kita perbanyak as-salatu ala nabi, ya, kita membaca salawat kepada Nabi SAW. Bahkan ada ucapan dari Imam Zainal Abidin pernah mengatakan, man kana lahu hajatun, kalau ada seorang punya hajat, ya, kita punya keinginan yang Allah Ta'ala ingin sampaikan, apa kata Imam Zainal Abidin? Beliau mengatakan, fal yukthir as-salata ala nabi, perbanyaklah salawatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada cerita di kalangan para ulama itu, ada ulama ketika mereka ada lupa sesuatu itu, Pak, salah satu yang mereka jadikan wasilah untuk bisa mengingat kembali telah berselawat kepada Nabi, Pak. Ya, jadi yang namanya orang menghafalkan terkadang lupa tuh, Pak, ya. Yang hafal 30 juz saja bisa lupa, Pak. Ya. Kalau kita alhamdulillah enggak lupa-lupa ya, Pak, ya. Ya, alhamdulillah, ya. Ya hafal 30 juz lupa, ya. Maka gimana caranya yang lupa hafalan itu? Salah satu wasilahnya kata para as-salatu ala nabi, dia berselawat, Pak. Begitu dia baca selawat sekali, 2 kali, 3 kali, keinget lagi, Masya Allah. Ini keberkahan daripada selawat kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan kita doa saja nih, kalau kita nggak awali dengan selawat, doa itu nggak sempurna, Pak. Ya, kan salah satu adab doa kata Imam Nawawi, ya, Pak. Pertama, ucapkan alhamdulillah. Boleh kita baca Al-Fatihah, boleh, atau kalimat alhamdulillah yang lainnya juga boleh. Kedua adalah yaitu salat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga al-istighfar, ya, kita beristighfar kepada Allah, baru kita meminta apa yang menjadi hajat kita. Ya, bahkan di dalam sholat kita saja nggak sempurna sholat kita kalau nggak berselawat kepada Nabi. Tadi dalam madzhab fikih dikatakan berselawat kepada Nabi pada tahiyat yang terakhir rukun di dalam sholat, nggak boleh ditinggalkan. Kalau salawat di tahiyat awal boleh dilakukan, boleh tidak, Pak. Ya, karena itu hukumnya sunnah. Kalau di tahiyat awal, tapi di tahiyat akhir itu adalah rukun dalam sholat dan mesti dibaca di tahiyat yang akhir. Nah, sampai-sampai sholat tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak membaca apa? Selawat kepada Nabi SAW. Bahkan, ya, kita bersyahadat saja tidak diterima syahadat kita kalau kita tidak bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Baik, Bapak Ibu, Amin. Sebelum Amin. kita lanjutkan dengan doa, masih ada pertanyaan? Ya, ya, tafadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ustaz. Baik. Hukumnya kita berkurban karena kemampuan finansial kita yang lebih baik memilih satu domba, kambing, atau ikut dalam bagian Sapi misalnya. sapi. Ah, iya, baik. Dan kalau misalnya kita sudah berkurban, apakah wajib kita yang menyembelih apa Ustaz? Atau kita Atau seperti apa? menyaksikannya? Baik.
Wallahu alam bisa, jazakallah khair. Wallahu alam bisa. Pertama adalah untuk memilih antara menyembelih kambing atau bersyarikat pada sapi 7 orang, itu silahkan pilihan dan masing-masing ada anjurannya. Nabi SAW dulu memang berkurban dengan kambing beliau, ya. Tetapi beliau menyebutkan di hadis yang lain, kalau seorang berkurban dengan menggunakan sapi, beliau mengatakan wa an baqaratin an sab'in. 1 ekor sapi itu adalah untuk 7 orang. Nah, perlu Ustaz jelaskan dulu 7 orang ini apa maknanya sebenarnya. 7 orang itu tidak mesti 7 individu, Pak, dalam satu keluarga. Bukan begitu aja maknanya, ya. Kalau memang kemampuannya misalnya ya disebut 1 sapi tadi 7 orang dalam keluarga juga boleh. Misalnya suami istri udah 2. Kalau dia punya anak 5 berarti udah 7. Boleh 1 sapi. Tetapi sebenarnya maknanya kata para ulama, 1 sapi itu adalah 7 nama orang dan masing-masing menamakan keluarganya. Mohon maaf, Ustadz misalnya 1 bagian, beliau 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 1 bagian, 2, 4, 6, 7, 1 lagi. Dan masing-masing meniatkan untuk keluarganya. Ustadz niatkan buat keluarga, beliau niatkan untuk keluarganya, beliau meniatkan untuk keluarganya. 7 keluarga sebenarnya maknanya. Nah, sehingga syariat kurban itu memang tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Rasul ketika berkurban apa kata beliau? Ini kurban dari Nabi Muhammad dan untuk keluarga Nabi Muhammad, baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Anak beliau, cucu beliau, orang tua beliau dan seterusnya, itu masuk dalam kebaikan kurban itu. Berarti kurban sebenarnya adalah tidak memberatkan dan syariat yang Allah Ta'ala kasih kemudahan. Kemudian yang kedua, beliau kurban apa? Ini dari Nabi Muhammad dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan 1 hewan kurban, beliau niatkan untuk buat siapa? Seluruh umat beliau, Pak. Berapa jumlah umat Nabi SAW? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Silahkan sesuai dengan kemampuan kita. Yang mampu berkurban untuk diri pribadi boleh. Tapi juga ada yang kurban dirinya dan untuk keluarganya juga boleh. Insyaallah innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niat kita, ya. Berarti syariat kurban kan berarti tidak memberatkan, dikasih kelonggaran rusul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi silahkan tadi itu pilihan ya, diberikan mau pakai kambing atau kita bersyarikat pada sapi untuk 7 keluarga tadi juga boleh. Baik, kemudian yang kedua, Ustadz, gimana hukumnya orang berkurban? Apakah dia yang mesti menyembelih atau boleh gak dititipkan di masjid atau mungkin ada yang memang ahlinya? Kalau kita berbicara secara ideal dan afdal, memang yang paling afdal siapa yang berkurban dia yang menyembelih, dan ini dikatakan Rasulullah SAW. Cuma kan tidak semua orang punya keahlian untuk apa namanya, untuk nyembelih, ya, betul nggak? Iya, jangan sampai Muhammad baru lihat golok aja udah takut gitu kan? Iya, udah gemeter ya. Maka serahkanlah kepada ahlinya. Paling kata para ulama, kita diajar menyaksikan daripada hewan kurban yang disembelih. Dan biasanya kan di masjid itu akan disebut namanya satu keluarga dulu ya. Ini kurban dari keluarga A ya. Bisa disaksikan di hadapan. Ustaz, kalau kami salurkan kurban ke daerah yang terpencil misalnya dari daerah sana. Gimana caranya Ustaz? Sekarang kan ada video call. Ya. Panitia yang di sana dia menyembelih dan disebut nama kita misalnya di situ. Kan kita bisa menyaksikan secara langsung secara video call tadi daripada kurban, dan itu insya Allah tidak mengurangi daripada substansi ibadah kita. Ya, betul nggak Pak? Ya, kan yang penting kurbannya kan, menyaksikan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, bahkan sekarang bab fikih itu berkembang Pak. Gimana hukumnya ada orang menikah tetapi calon pengantinnya tidak langsung di majelis? Bisa nggak? Bisa nggak? Misalnya calon istrinya ada di sini, tetapi calon suaminya ada di luar negeri. Boleh nggak? Boleh. Yang penting terpenuhi syaratnya kan? Terpenuhi kan syaratnya? Apa syaratnya coba Pak? Pertama ada pengantin laki, kedua pengantin perempuan, ada 2 saksi, ada wali. Cuma ketepatan si calon pengantinnya mungkin di luar negeri. Kan sekarang bisa pakai Zoom. Disaksikan, ada walinya, ada calon pengantinnya, ya, betul nggak? Ya, ada saksinya juga. Udah terpenuhi rukun daripada apa? Daripada pernikahan. Cuma memang tidak berada di majelis, ya. Ya, jadi artinya perkembangan fikih itu sangat sangat luas sekali, ya. Wallahu alam bissawab, ya. Dan berarti kalau orang nikah itu kan tidak mesti ijab kabul memegang tangan kan?
Nggak mesti wali itu pegang tangan si calon pengantinnya lagi di luar negeri, kan nggak mungkin. Yang penting terpenuhi 4 syarat tadi, 4 rukunnya kan. Ada calon pengantin laki, pengantin perempuan, ada apa namanya? Ada wali, ada saksi. Sah itu pernikahan. Iya, sah 3 kali. Ya. Di zaman Covid itu, Pak. Ya, di zaman Covid, Ustaz berapa kali diminta untuk menjadi nasihat pernikahan di pernikahan, tapi calonnya ada di luar sana. Ya. Jadi artinya tidak ada di apa namanya di tempat kan. Nggak ada, berarti pernikahan yang akad tuh nggak mesti di satu majelis, boleh berada di tempat yang lain asal terpenuhi rukunnya yang 4 tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Amin. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Ustaz. Ya, fadal, masya Allah, dari MC. Sejauh mana batas kemampuan orang berkurban, Ustaz? Baik. Oh, dapat. Baik, wallahu alam bisawab. Batas kemampuan tentu adalah kemampuan dalam arti di bulan Dzulhijjah itu dia mampu untuk berkurban dan ada kelebihan yang dimiliki untuk keluarga yang dia wajibkan nafkahi. Tapi perlu diingat para jemaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, Sayyidina Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban 2 kali Idul Adha. Jadi pernah Abu Bakar dan Umar tidak ikut kurban 2 kali Idul Adha. Apa kata beliau? Supaya tidak dianggap kurban ini menjadi ibadah yang wajib, tapi ibadah yang apa? Sunnah. Padahal kita tahu Abu Bakar orang yang mampu, Abu Bakar orang yang kaya, tapi ingin beliau mengatakan bahwa saya kurban itu ibadah yang sifatnya wajib, sunnah, bukan yang sifatnya apa? Wajib. Maka kata beliau, aku khawatir nanti dianggap ini menjadi wajib, maka saya tidak berkurban, kata Abu Bakar As-Siddiq. Padahal beliau orang mampu. Tapi kalau kita berkurban tentu ada kebaikannya. Sebenarnya begini Pak, memahami konstruksi hukum dalam Islam itu begini. Kenapa dulu Nabi SAW waktu sholat tarawih itu berjamaahnya cuma 3 malam Pak? Betul ya Pak ya? Waktu Ramadan beliau berjamaahnya cuma malam pertama, kedua, ketiga. Kenapa beliau nggak berjamaah dari malam keempat sampai terakhir Ramadan? Beliau mengatakan, saya khawatir nanti ini menjadi wajib dan akan memberatkan bagi kalian semua. Dalam proses hukum itu Pak, memang dibentuk oleh para ulama itu dan juga para sahabat supaya dibedakan mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang sunnah. Gimana caranya? Terkadang mereka tidak lakukan Pak. Sama ada hadis bunyinya begini. Aisyah menceritakan, Rasulullah SAW pernah sholat duha, tapi aku tidak pernah melihat beliau meninggalkannya. Tapi beliau pernah meninggalkan sholat duha, seakan-akan beliau tidak pernah mengerjakannya. Paham maknanya Pak? Dalam proses syariat, ya, dari pembentukan hukum, Rasul terkadang sholat duha, terkadang juga beliau tinggalkan. Supaya kenapa? Supaya jangan dianggap apa? Wajib. Itu sebenarnya. Tetapi kalau kita sekarang sudah dapat hukumnya, maka mengamalkan suatu secara rutin kan istiqomah namanya Pak. Apakah kemudian kalau orang istiqomah dalam satu amalan kemudian dikatakan menyelisih sunnah Nabi? Enggak. Rasul justru mengajurkan kita untuk apa? Untuk apa namanya? Istimrar ya, mendawamkan. Tapi Abu Bakar mengatakan ini supaya ibadah kurban tidak menjadi hukumnya apa? Wajib. Berarti menurut jumhur ulama tadi mengatakan kurban itu hukumnya adalah sunnah. Tapi batas kemampuan tadi adalah mampu bagi yang keluarga yang dinafkahi telah memiliki kemampuan dan dia ada kelebihan dan itulah yang gunakan apa? Dia berkurban ya. Wallahu a'lam bissawab ya. Baik, kita tutup dengan doa bersama ya. Ini ada permohonan dari apa namanya pengurus ya. Pertama kita doakan untuk almarhum Bapak Bob Yanuar ya. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Mulyono ya, yang beliau wafat di bulan apa? Ramadan ya. Pertama insya Allah kita menjadi saksi yang baik ya. Apalagi orang yang wafat di bulan Ramadan, kita berhusnudzan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah semoga Allah Ta'ala catat min husnul khatimah ya. Jadi ada 2 keadaan orang itu dikatakan husnul khatimah kata Rasulullah SAW. Pertama apabila dia wafat setelah selesai melakukan ibadah puasa. Yang kedua, apabila dia wafat setelah dia bersedekah. Jadi 2 amal ini luar biasa. Kalau orang puasa, orang sedekah, kalau dia meninggal dunia insya Allah tercatat min hisnil khatimah ya. Dan kita doakan kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan sehat, panjang umur, keberkahan. Yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah Ta'ala memberikan ampunannya, rahmatnya, dijadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa afihima wa'fu anhuma. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.